اللهم أطل عمره في طاعتك حبب إليهم الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. Jemaah Masjid Mutmainnah rahimakumullah. Yang pertama, bersyukur kita kepada Allah. Pada detik ini Allah masih memberi kita nikmat sehat, nikmat sempat, wabil khusus nikmat iman, dan nikmat duduk bersama orang-orang beriman. Karena apa? Karena kita yakin kita yang duduk pada saat ini di dalam masjid ini termasuk orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang pertama yakin di dalam hati kalau dia beriman kepada Allah. Setelah itu diucapkan dengan lisan. Setelah diucapkan dengan lisan, dia buat dengan perbuatan. Inilah salah satu perbuatan kita pada saat ini, melangkahkan kaki ke masjid, melaksanakan kewajiban kita sebagai orang Islam. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan untuk baginda Nabi dengan selalu mengucapkan salawat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mengapa kita harus selawat kepada beliau? Setiap ada pengajian kita selalu berselawat, dan selawatnya harus disambut atau diucapkan kembali dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena kita harus ingat tatkala Jibril berdoa yang diaminkan Rasulullah, dan insya-Allah ini doa yang sangat makbul. Celakalah orang yang apabila didengar kepadanya nama Nabi Muhammad dan dia tidak berselawat kepadanya. Jadi kita berusaha setiap mendengar nama baginda disebutkan, kita baca selawat kepadanya dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Masjid Mutmainnah rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih beri kita nikmat, yang mana nikmat ini Rasulullah SAW selalu minta kepada Allah. 2 bulan sebelum datangnya Ramadan, Rasulullah sering berdoa kepada Allah, Ya Allah, wa balighna Ramadan. Ya Allah, wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami pada bulan suci Ramadan. Itu yang pertama yang harus kita syukuri dengan selalu mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Di sini Allah mengajak kita orang Islam yang mengaku Islam, yang memiliki iman atau yang beriman, yang mengaku beriman. Ya ayyuhallazina amanu, orang Islam yang beriman, ya, yang mengaku beriman, kutiba alaikumusiyam, aku wajibkan atas kalian berpuasa. Jadi siapapun di antara kita yang punya sedikit iman, insya-Allah dia akan senang menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Allah tahu umur kita pendek. Kita ini makhluk yang lemah, beribadah tak maksimal. Harapan kita besar, harapan kita surga, sementara ibadah kita tak maksimal. Inilah beruntungnya umat Nabi Muhammad SAW. Allah kasih bonus. Apa itu bonus? Dengan didatangnya bulan suci Ramadan, yang mana satu perbuatan
Allah lipat gandakan, yang malaikat pun tak tahu berapa ganjarannya. Mengapa demikian? Sesuai dengan sebuah hadis, kullu amalin ibnu Adam yudha'aful hasanah ashrul amsalha ila 700 dhifin. Jadi kata Allah, setiap perbuatan anak Adam, anak cucu Adam yang kita ini lakukan, apapun perbuatan yang baik, Allah lipat gandakan pahalanya, mulai 10 sampai dengan mi'atu, ya, sampai dengan 100, sampai dengan 700. Jadi perbuatan yang baik kita lakukan, dari 10 Allah lipat gandakan sampai dengan 700. Dan itu untuk kita. Yang kita lakukan, itu pahalanya untuk kita. Tetapi kata Allah, qala Allah Ta'ala, illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Kalau masalah puasa, kata Allah, ini urusan aku. Aku yang akan mengasih pahala. Mengapa demikian? Karena bapak, ibu-ibu, puasa ini ibadah rahasia, tak ada yang tahu. Ini ibadah rahasia. Mengapa kita berpuasa? Hanya kita dan Allah yang tahu. Benarkah niat kita lillah? Atau ini ibadah kerana kebiasaan? Atau malu sudah tua? Atau malu dengan tetangga? Tak ada yang tahu. Ini ibadah rahasia. Makanya Allah katakan kecuali puasa, karena itu hakku, kata Allah, dan aku memberinya pahala menurut kehendakku. Itu yang pertama. Sama dengan kita yang katanya rajin, anggaplah kita ini rajin ke masjid, kemudian nanti mau masuk surga, oh stop, kata tetangga kita, ya Allah, jangan masukkan si A itu ke surga, karena selama ini dia rajin ke masjid, dia tak pernah mengajak aku, ya Allah. Dia hanya beribadah untuk dirinya, ya Allah. Dia tak pernah mengajak aku, tak pernah mengingatkan aku, ya Allah. Ini bukan salahku, ya Allah. Yang macam ini bisa jadi semua amal ibadah kita pindah pahalanya. Yang seharusnya masuk surga jadi masuk neraka. Tapi ada satu amalan yang pahalanya tak pindah, tak berpindah. Inilah pahala ibadah puasa. Makanya sekali lagi beruntunglah kita yang Allah kasih kesempatan untuk hidup dan beribadah di bulan suci yang mulia ini. Selanjutnya, amalan apa saja yang harus kita kerjakan pada bulan yang mulia ini? Baiklah, sekilas akan kita bahas bersama. Yang pertama, saum, atau sering yang disebut dengan kalimat imsak, yang artinya menahan atau menggenggam. Pertama yang perlu kita tahan adalah dahaga dan lapar, dan ini sudah biasa. Selanjutnya yang perlu kita tahan adalah mulut atau lisan, yang harus kita jaga. Karena apa? Rupanya payah menahan lisan dan mulut ini dari perkataan-perkataan yang tak penting. Ya, payah. Inilah yang perlu kita latih. Karena apa? Salah kita berucap, benar yang kita katakan, itulah ghibah. Ya, benar kita katakan, itulah ghibah, yang dosanya sama dengan memakan bangkai saudara kita sendiri. Salah yang kita ucapkan, itulah fitnah, lebih dahsyat lagi dosanya. Itulah yang perlu kita latih dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, supaya pahala ibadah kita tak berkurang. Selanjutnya, kita menjaga mata.
ya, daripada melihat sesuatu yang mengurangi ibadah pahala. Wabil khusus, tantangan terberat kita pada saat ini adalah pertama, menonton TV. Ya, itu berat. Kalau di rumah tidak ada TV, tantangan selanjutnya adalah melihat HP, YouTube, Google. Ini berat nih. Lain yang kita klik, yang kita minta, lain foto yang nampak. Ya. Jadi berusaha kita untuk menjaga mata dari melihat sesuatu yang mengurangi pahala ibadah kita. Yang ketiga, apa yang perlu kita tahan? Mulut udah, mata udah, kuping. Kuping perlu kita tahan, mendengarkan sesuatu yang tak penting. Kaki melangkah sesuatu ke tempat yang tak penting. Tangan berbuat yang tak penting. Jadi imsak menahan banyak yang perlu kita tahan. Salah satu contoh hikmah puasa itu bagaimana kita merasakan orang susah hidup. Salah satunya, macam mana orang susah hidup, lapar, haus, yang dimakan tak ada. Tapi kita terbalik. Kita terbalik. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, yang biasanya makan satu jenis lauk, dengan datang Ramadan semakin banyak lauk. Bakwan, ya, tambah lagi cendol, tambah lagi kolak, tah kolak kacang, tah kolak ubi, banyak. Bukan tak boleh, boleh, tapi bukankah merasakan bagaimana orang susah semakin mewah yang kita rasakan. Kalau tak dimakan, mubazir. Kalau dimakan semua, perut kenyang, ke masjid malas. Apakah tak boleh kita beli banyak ni? Boleh, beli banyak boleh, tapi antarkan ke masjid. Kalau tempat kita banyak orang susah, bantu orang susah. Jadi kalau bisa, salah satu hikmah Ramadan itu kita merasakan bagaimana nasib orang susah, bukan kebalikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, kita dianjurkan qiyam. Qiyam itu apa? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Menghidupkan atau mendirikan malam-malam Ramadan dengan ibadah-ibadah sunnah. Salah satu contoh solat tarawih. Pertama siam, menahan. Yang kedua qiyam. Qiyam, mendirikan atau menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah sunnah. Solat tarawih, solat qabliyah, ba'diyah, solat sunat taubat. Selanjutnya yang ketiga, yang harus kita lakukan pada bulan suci Ramadan, yaitu banyak-banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Kalau mata dah tak nampak lagi, cari Al-Quran yang besar. Yang besar. Kalau dah sering khatam Al-Quran, belajar pula kita membaca terjemah Al-Quran. Ya, kalau selama ini dah sering khatam, belajar terjemah. Kalau terjemah sudah khatam, belajar pula kita tafsir. Memahami makna yang tersirat. Karena apa? Ini petunjuk. Al-Quran ini petunjuk. Kalaulah dengan petunjuk hidup kita tak faham, macam mana nak sampai tujuan? Ini petunjuk. Ya, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Dengan petunjuk ini kita tak faham, macam mana nak sampai tujuan? Jadi mari kita manfaatkan bulan suci ini untuk menambah ketaatan kepada Allah. Minimal apa yang kita bacakan dalam solat kita faham, itu minimal.
Al-Fatihah kita tahu artinya, sampai salam minimal. Sedap kita berbual dengan Allah. Kalau kita hanya hafal, tak tahu arti, tak sedap berbual dengan Allah. Kalau kita faham, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah, sedap. Tapi kalau tak tahu arti, hampa. Apalagi Al-Fatihah. Al-Fatihah ini syarat wajib, ya, syarat wajib. Tak ada alasan aku tak tahu Ustaz. Guru banyak. Tak ada guru manusia, guru gaib pun banyak. Buka HP. Guru banyak. Cuma ingat, kalau kita dah belajar, ingat satu, tantangan orang belajar ni banyak. Tantangan orang yang tahu atau yang aktif itu sombong lebih dekat kepada dirinya. Makanya lakukan sesuatu dengan meluruskan niat. Hati-hati. Semakin kita rajin belajar, sifat sombong semakin dekat. Begitu juga dengan orang yang merasa taat. Ini hati-hati. Orang yang merasa taat, sifat sombong semakin dekat. Jadi orang itu bisa sombong ada 4 asbab. Bisa jadi yang pertama, harta bertambah. Yang kedua, kedudukan tinggi. Yang ketiga, ilmu banyak. Yang keempat, semakin taat. Ini sifat sombong semakin dekat. Makanya hati-hati, luruskan niat. Salah niat, sia-sialah amal ibadah. Selanjutnya, siam sudah, menahan sudah, mendirikan solat, menghidupkan malam hari sudah, kemudian membaca Al-Quran sudah. Yang keempat, solat tak kuat lagi, duduk lama pun tak kuat lagi. Masih ada amal ibadah satu lagi, yakni memperbanyak zikir. Kalau zikir ini tak perlu diri, tak perlu duduk. Luruskan badan, kejamkan mata, niat zikir. Apa zikir yang bagus? Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Baca dalam hati, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca terus. Sambil baring, kejamkan mata, la ilaha illallah. Terlalu panjang Pak Ustaz, cari yang pendek. Subhanallah, 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 subhanallah. Tak hafal Pak Ustaz, cari lagi yang lain. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Yang penting yang kita ucapkan itu faham, tahu artinya, ya. Jadi berusaha kita semakin hari ibadah kita semakin baik. Karena apa? Ingat satu hal, ini bulan suci Ramadan ini adalah latihan. Bulan latihan. Hasilnya kapan? Setelah Ramadan pergi nanti. Akankah jamaah mutmainnah masih seperti ini atau tidak? Kalau Ramadan pergi, jamaah pergi, ini agak ragu. Tapi kita anggap saja yang ramai ini karena banyak balik kampung. Nanti Ramadan pergi, setelah lebaran orang banyak kerja, pergi pula. Itu positive thinking aja seperti itu. Tapi harapan sebenarnya adalah tatkala Ramadan pergi, jamaah tetap banyak, pengajian tetap aktif, dan lain sebagainya. Itu hakikat sebenarnya. Baiklah jamaah Masjid Mutmainnah rahimakumullah. Jadi itulah beberapa amalan yang harus kita usahakan. Mudah-mudahan bisa kita lakukan. Yang pertama, siam, menahan lapar dahaga, lisan, kuping, telinga dari hal-hal yang mengurangi amal ibadah kita. Yang kedua, qiyam, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan amal-amal sunnah seperti solat tarawih, sunnah qabliyah, ba'diyah, solat sunnah taubat. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran.
Yang keempat, memperbanyak zikir. Mudah-mudahan amal ibadah kita tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi marilah kita manfaatkan, karena kita tak tahu kapan ajal menyebut. Mumpung Allah masih beri nikmat sehat, nikmat umur panjang, marilah kita kerjakan semaksimal mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf salah silap kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum